Halo, saya Putri Aulia. Saya akan menjelaskan bagaimana peran penting keluarga dalam pengawasan minum obat pasien jiwa. Kenapa sih hubungan keluarga sangat penting bagi pasien gangguan jiwa? Yang pertama, hubungan pasien gangguan jiwa dengan orang lain dimulai dari keluarga. Artinya, keluarga merupakan penyemangat yang luar biasa, menjadi inspirasi terpenting bagi hidup ini. Orang-orang yang selalu menenangkan di saat kita menangis, gembira, senang, dan di saat kita direndahkan orang lain adalah keluarga. Keluarga selalu memandang kita apa adanya dan menjadi tempat teraman kita untuk berlindung. Jadi, jika peran di dalam keluarga tidak terpenuhi, maka pasien akan merasa seperti kehilangan arah dan akan merasa tidak nyaman dan aman berada di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, jika ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, maka kehidupan keluarga akan terpengaruh. Hal ini dapat menyebabkan interaksi keluarga yang sehat dan lingkungan sekitar akan menjadi tidak optimal. Seperti di dalam lingkungan keluarga, pekerjaannya akan terganggu dan fokusnya akan teralihkan kepada keluarga yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, keluarga berperan dalam mencegah mengatasi masalah dan mempertahankan keadaan sehat jiwa. Mengapa demikian? Jika peran keluarga terpenuhi, maka keluarga mampu mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien. Kemudian, apa yang ada di pikiran keluarga saat ingin merawat penderita? Yang pertama, keluarga akan merasa lelah, jenuh, tidak bisa bekerja, tidak sempat mengurus diri sendiri, biaya pengobatan yang cukup mahal, dan korban kekerasan pasien. Jika pasien baru sembuh, apa yang harus dilakukan keluarga? Yang pertama, tanyakan apa yang dibutuhkan pasien. Yang kedua, libatkan pasien dalam setiap kegiatan di rumah. Yang ketiga, keluarga harus fokus pada perbaikan perilaku, bukan pada masalah perilaku. Yang keempat, membantu pasien bila sedang kesulitan. Sedangkan bila pasien kambuh, apa yang harus dilakukan keluarga? Yang pertama, bicara dengan tenang dan lembut kepada pasien. Yang kedua, mengajak berobat. Dan yang ketiga, membantu memonitor gejala. Berikut adalah hal yang tidak dibolehkan oleh keluarga kepada pasien. Yang pertama, mengurung dan mengikat pasien. Yang kedua, mengawasi tingkah laku pasien dengan sikap curiga. Yang ketiga, jarang berkomunikasi dengan pasien. Yang keempat, melarang penderita bersosialisasi atau keluar rumah. Lalu, dukungan keluarga apa yang dapat dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa? Yang pertama, terima pasien dan tingkah laku serta kemampuan apa adanya. Dengan demikian, pasien akan merasa nyaman dan aman di dalam keluarga. Yang kedua, penuhi kebutuhan makan, minum, mandi, dan kebersihan, sehingga pasien akan merasa diperhatikan. Yang ketiga, libatkan pasien dalam aktivitas di rumah. Dalam hal ini, pasien akan merasa dihargai dan pasien akan merasa sudah mampu melaksanakan kegiatan seperti orang pada umumnya. Yang keempat, ajak pasien berkomunikasi yang baik dan efektif. Dengan begitu, pikiran negatif dari pasien akan teralihkan dan akan terfokus pada topik yang dibicarakan. Yang kelima, beri kegiatan yang terarah. Dengan begitu, pasien akan terlatih dalam melaksanakan kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Yang keenam, beri pujian atas keberhasilan pasien saat melakukan tindakan apapun. Sebab dengan pujian, pasien akan merasa sudah mampu dengan apa yang dilakukannya. Yang ketujuh, kontrol rutin sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dengan begitu, dokter akan mampu mengawasi kondisi kesehatan pasien. Yang kedelapan, memotivasi pasien agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang kesembilan, awasi saat pasien minum obat. Hal yang perlu diperhatikan saat pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Keluarga harus tahu bahwa itu adalah obat yang diberikan untuk keluarganya. Yang kedua, benar obat. Keluarga harus tahu bahwa itu adalah obat yang benar akan diberikan kepada pasien. Yang ketiga, benar dosis. Keluarga tidak boleh melebihkan atau mengurangkan dosis yang sudah diberikan oleh dokter. Yang keempat, benar waktu. Keluarga harus memberikan obat kepada pasien sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, benar rute atau cara pemberian. Keluarga harus tahu bahwa obat tersebut benar untuk diminum. Yang keenam, benar dokumentasi. Setiap keluarga yang telah memberikan obat kepada pasien harus dicatat agar tidak terjadi pemberian secara dua kali.
Demikianlah penjelasan saya tentang pentingnya peran keluarga dalam pengawasan minum obat pasien jiwa. Bersama kita bisa membantu pemulihan pasien dengan gangguan jiwa.